Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di platform ini. Salawat serta salam marilah kita tetap curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nurdiansyah. Di sini saya akan sharing sedikit tentang apa sih ma'rifatul insan itu. Jadi ma'rifatul insan itu terbagi menjadi dua kata, yaitu ma'rifat yang artinya mengenal, insan yang artinya manusia atau diri, dan lebih tepatnya adalah mengenal diri atau mengenal manusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya daripada makhluk yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk bersujud kepada manusia. Dari mana sih manusia itu berasal? Dan jawabannya terdapat di dalam surat As-Sajdah ayat 7-9 yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati dan air yang hina, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkannya ke dalamnya ruh. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Lalu, apa saja sih yang ada di dalam diri manusia itu? Yang pertama, manusia diberi kelebihan hati. Yang kedua, akal, dan yang ketiga, jasad. Untuk hati, terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Di dalam hati inilah terdapat al-azmu atau tekad, keputusan, niat, dan rencana bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya, yaitu jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau jalan yang belok, ingkar kepada Allah. Dan yang kedua, akal. Akal inilah yang paling signifikan membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Karena akal termasuk karunia Allah yang sangat besar bagi manusia. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang paling sempurna. Dan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Seperti yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi sekecil apapun kita melakukan perbuatan, maupun itu baik atau buruk, pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jasad. Seperti terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang mukmin dan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui dan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu apa sih manusia diciptakan? Untuk apa manusia diciptakan? Tentu yang pertama untuk ibadah, dan yang kedua untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Tugas manusia untuk ibadah terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sudah jelas. Dan untuk tugas sebagai khalifah terdapat di dalam surat Al-Baqarah yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Di antara tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dan melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan perintahnya atau tidak. Berkenaan dengan dua amanah, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza atau balasan, yaitu surga dan neraka. Jika kita melakukan perbuatan baik, maka tentu kita akan mendapatkan surga, maupun sebaliknya jika kita melakukan perbuatan yang buruk, kita akan mendapatkan neraka. Nauzubillah min dzalik. Balasan yang baik terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan untuk balasan yang buruk terdapat di dalam surat Al-Fussilat ayat 27-28 yang artinya, maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh kami beri balasan kepada mereka dengan seburuk-buruknya balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Jadi untuk kesimpulannya, kita sebagai manusia harus menggunakan potensi dan akal dan hati yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan agar kita pun mendapat balasan yang setimpal, yaitu surga. Jadi sekian paparan Ma'rifatul Insan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.